Tahniah untuk skuad futsal Indonesia. Buat pertama kali guys mencipta sejarah ke separuh akhir Asia Cup. Wow, ini bukan AFF ini Asia Cup guys. Alright, dan Indonesia mencipta sejarah master class. Buat pertama kalinya berjaya mara ke separuh akhir, mengalahkan Vietnam 3-2 Jadi itulah dia, satu lagi sejarah yang tercipta di Indonesia. Bagaimana pula di Malaysia? Apa dah jadi dengan skuad futsal Malaysia? Kalau Indonesia cipta sejarah ke separuh akhir, Malaysia pula Ya, sejarah tercipta. Timnas Indonesia pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia Futsal 2026 ini guys. Setelah di babak quarter final mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Hari ini menurut gua semua pemain timnas Indonesia bermain sangat baik. Diserang bertubi-tubi oleh Vietnam, Indonesia bisa mempertahankan 2x20 menitnya dan tetap unggul akhirnya. Meskipun yang ditunjuk sebagai pemain terbaik adalah Ardian Sanur, tapi menurut gue Habibie perlu dikasih kredit luar biasa. Kalau bukan karena save-nya yang banyak, Indonesia mungkin udah seri atau bahkan kalah dari Nguyen. Tapi sekali lagi, congrats untuk timnas Indonesia di bawah Hector Soto bisa mencetak sejarah meloloskan Indonesia pertama kalinya ke babak semifinal. Gimana guys tentang kabar baik dan sejarah baru ini? Kalau kalian suka sama konten gue ini, silahkan follow komentarnya. Sika. Walaupun kita mencetak rekor yang pertama kita dengar apa kata Coach Justin kali lolos 4 besar, tapi gue sangat tidak puas. Dan gue paham, karena gue kemarin nonton match itu. Tak puas? Kan menang. Kita nggak main jelek. Dibilang jelek nggak? Tapi dalam 2 kali 20 menit bersih, ada beberapa pemain yang performanya nggak konsisten. Terutama babak kedua. Babak pertama kita unggul 2-0. Babak pertama kita praktis control the game. Oke. Babak kedua kita kalah 2-1 sehingga skor 3-2. Babak kedua gue nonton itu 3 peluang pertama itu untuk Vietnam. Gue bilang sama temen gue, lu lihat kita 0 peluang loh. Vietnam dapat 2-3 peluang dan serangan berikutnya jebol 2-1. Oke. Nggak lama kemudian peluang pertama untuk kita 3-1. Di situ mereka bermain power play dapat 3-2, tapi that's itu deg-degan juga karena kita udah 5 pelanggaran sampai menit ke masih ada 3 menit. Ini gue bilang kalau kita 3 menit lagi lebih lama mainnya itu bisa aja Vietnam menyamakan karena Vietnam tambah bagus lamanya dan kita tertekan terus. Kita nggak bisa menarik pertandingan ini ke pihak kita atau mengontrol pertandingan ini, enggak. Karena memang kualitasnya Vietnam ya mungkin sedikit di bawah kita. Tapi bukan berarti kita bermain bagus. Ada beberapa nama yang untuk gue itu benar-benar nggak perform. Pemain-pemain penting yang biasanya selalu perform. Cuman ya mereka juga manusia dan level mereka itu kan bukan level top dunia pemain kita ini. Astaghfirullahalazim. Apa ke benda yang sampai kena 7-0 ni bang? Ya aku faham main futsal ni memang senang buat gol, tapi paling-paling bagilah fight sikit, bagilah 7-3 ke 7-4 ke. Betul. Ini kena bantai sampai 7-0. Tak ada fight langsung guys. Sekurang-kurangnya 7-4 kan, 7-5. Nampaklah sikit kita ni melawan. Ini teruklah. Malaysia dalam futsal ni memang bukan level Asia lagi lah. Serius aku cakap guys. Tak macam Indonesia. Indonesia memang dah boleh bagi cabaran dekat Asia. Malaysia kalau dalam futsal belum lagi jauh lagi aku rasa. Paling-paling kurang pun 7-2 ke. Waktu Brazil kena kitai dengan Germany dulu, itu pun ujung-ujung Oscar ada buat gol sagu hati tau. Bukan 7-0 jadi 7-1. Yang ini memang 7-0. Terkejut aku. Okey, jom kita sembang sikit pasal perlawanan futsal antara Malaysia dan juga Afghanistan ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Secara jujurnya memang aku tak tengok full game, aku tengok highlight sahaja. Berdasarkan highlight, awal-awal tu Malaysia ada banyak chances, tapi bila Afghanistan dapat chances, satu chance masuk,
2 chance masuk, 3 chance 3 gol. So nampak macam clinical, and at the same time defender dan juga keeper Malaysia macam sepatutnya boleh buat lebih baik lah. Okay, aku nak puji, kau tahu tak aku nak puji siapa? Aku bukan nak puji player-player ni, aku nak puji komentator Malaysia tau. Sebab awal-awal video, awal-awal perlawanan, suara memang bersemangat kan. So aku duk ingatkan ini bila hujung-hujung nanti suara dah tak semangat lah kan. Tapi bila kena 1-0 nadanya masih sama, kena 2-0 sama juga, even dah kena 7-0 pun intonasi komentator masih lagi sama, masih lagi bersemangat. Aku puji komentator je lah. Player-player ni aku tak tahulah. Sebab secara jujurnya aku tak adalah layan sangat pun apa AFC Futsal Asian Cup. Yang ini tournament AFC Futsal Asian Cup. Kalau korang tak tahu, Malaysia duduk dalam grup D sekarang memang berada paling bawah lah, paling corot sebab kalah 2 game. Okay, kalah 7-0 dengan Afghanistan dan juga kalah 4-1 dengan Iran. Lepas ni lawan dengan Arab Saudi yang berada di tangga ketiga, yang mana Arab Saudi juga kalah kedua-dua game. So kalau nak ada maruah sikit, bagilah ada Rizak dengan Arab Saudi ni. Okay, bila aku tengok ranking futsal ni, memang jauh lah sebenarnya ranking Afghanistan dengan kita. Afghanistan berada di ranking 28 kan. Sekejap aku cari sekejap Mana aku tengok tadi. Afghanistan berada di ranking 28 dan Malaysia berada di ranking 70. 70. Tapi 70 not bad juga kan. Tim bola sepak kita top 100 pun tak dapat. Ni nombor 70. Sekejap, aku tengah mencari Arab Saudi sebenarnya atas daripada kita, nombor 45. Iran pula aku tak jumpa. Okay, so kita akan jumpa Arab Saudi lepas ni. Tengoklah macam mana, adakah Malaysia boleh memberikan result yang positif. Sama-sama lah kita support tim futsal ni, walaupun selepas result ni memang dah tak layak lah ke pusingan seterusnya. Okay, itu saja guys. Assalamualaikum. Tim futsal Malaysia kalah lagi Mat. Kena titik dengan Arab Saudi. Hari tu, waktu kena bantai 7-0, aku ada cakap next game jumpa Arab Saudi, biarlah kalah bermaruah. Kalah pun tak apalah, janji skor lah gol. Memang diorang skor gol, tapi diorang skor 1 je lah. 1 gol sahaja. Malaysia kalah 1-6 dengan Arab Saudi dalam futsal Asian Cup tahun ni. Jom kita sembang sikit sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni, tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Secara jujurnya, aku nak bagi tahu dekat sini, orang-orang Malaysia, kita orang tak tengok pun game futsal ni. Futsal tournament ni memang kita orang tak tengok daripada dulu sampai sekarang. Memang tak ambil kisah. Tapi yang ambil kisah siapa? Yang ambil kisah kita punya jiran-jiran kita yang sangat cakna dengan perkembangan futsal. Kau bayangkan malam-malam tengok futsal. Orang tengok EPL, tengok liga lain, dia tengok futsal. Ada orang nak tahu pasal futsal kita, jadi kita ceritalah untuk diorang ni. Bukan setakat nak tahu tau, siap memaksa aku untuk buat video. Kalau ada stiker dilarang menekan-nekan tu aku dah bagi dah. Datang dekat aku punya social media ni, TikTok lah, Facebook lah, apalah. Hey we bro, bahas pasal futsal Malaysia. Oh Allah, ejaan pun betul lah sikit. Okay, ada tu siap buat username Meledes, bendera terbalik bang. Punyalah jobless behaviour, bendera terbalik, nama Meledes. Tak apalah, untuk diorang ni kita ceritalah sikit pasal kekalahan Malaysia ni. Diorang ni seronok tengok Malaysia kalah. Tak apa, kita cerita. So, futsal Malaysia lawan dengan Arab Saudi, ini adalah game terakhir untuk Malaysia dalam grup sebab memang totally takkan qualify. Okay, dan half time berakhir dengan 4-0. Aku rasa sama dengan hari tu. Hari tu pun half time habis dekat 4-0 juga. Jadi tak tahulah apa nak jadi kan. Tapi at least second half adalah 1 gol. Okay, pada minit 39. Right. So bila aku tengok dekat sini, kalau kita tengok ranking Arab Saudi, aku tahu rendah sikit daripada opponent sebelum ni. So Arab Saudi berada di tangga 45. 45 ranking Arab Saudi dengan Malaysia ranking 70. Bagi aku tak adalah jauh mana kan. Bukanlah ranking 45 lawan ranking 130 ke. Bagi aku dengan perbezaan ranking hanya 30 macam tu, tak sepatutnya
Malaysia kena lunyai sampai 6-1. Betul. So something needs to be done lah untuk Malaysia. Ada banyak problem. Bagus diorang berjaya masuk ke tournament Asian 2026 apa ke benda ni. Tapi agak memalukan jugalah bila terkeluar sedemikian rupa. Sebab dekat Malaysia ni ramai dia main futsal kan. Okay, so itu saja pasal futsal Malaysia. Dah puas hati aku buat video. Puas ke tak puas? Alright guys, jadi itulah dia antara beberapa video berkenaan dengan Indonesia sekali lagi mencipta sejarah skuad futsal untuk futsal Asian Cup. Okey, mencipta sejarah buat pertama kalinya, mara ke peringkat separuh akhir, mengalahkan Vietnam, dan seterusnya mereka akan berhadapan dengan satu tugas yang sangat-sangat berat, sangat besar, iaitu mereka akan berhadapan dengan Jepang. Okay guys, tak kira lah guys siapa pun, yang penting Indonesia dah mencipta sejarah. Dalam sepak bola kita pun tahu pencapaian Indonesia tu dah sampai ke mana. Tapi sekarang dalam futsal pula guys, lepas satu persatu mereka tunjukkan bakat mereka guys. Okay, jadi Indonesia bisa, kenapa Malaysia gak bisa? Ini yang aku pelik ni guys. Okay, Malaysia dalam pertandingan ini, dalam futsal Asian Cup ini menjadi belasahan. Dibantai 7-0, dibantai 6-0, gitulah guys. Kayak Timor Leste dalam bola sepak. Begitulah Malaysia dalam futsal. Kalau nak dikira, okey, level antara futsal Indonesia dengan futsal Malaysia ni begini guys. Begini jauh. Malaysia begini, Indonesia jauh di atas. Jauh levelnya untuk menyamai Indonesia guys. Jadi agak pelik lah juga Indonesia bisa, kenapa Malaysia enggak bisa? Adakah Malaysia tidak mempunyai fasilitas futsal yang bagus kayak Indonesia, ataupun Malaysia tidak mempunyai kewangan yang bagus dalam sukan futsal ini kayak Indonesia? Tidak guys. Okey, bagi aku Malaysia juga mempunyai fasilitas futsal yang sangat bagus, pemain yang bagus, kewangan yang bagus. Tapi kenapa futsal kita teruk macam ni, sampai dibantai 6-1, 7-0? Tak ada fight langsung kan? At least 7-3, 6-4 gitu okey lah guys. Kita nampak lah usaha kan. Tapi ini tidak guys kita dibantai dengan sangat teruk. Jadi itulah antara perbezaan antara futsal Indonesia dan juga futsal Malaysia, di mana aku pun tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Nak katakan Indonesia menggunakan pemain warisan, tidak. Betul tak guys? So kenapa Indonesia bisa, kenapa Malaysia enggak bisa? Jadi ini menjadi persoalan aku ni guys. Jadi apa pendapat anda berkenaan dengan game ini? Indonesia mencipta sejarah dan Malaysia terus cipta sejarah, dibolosi dengan banyak dan menjadi mangsa dibantai. Jadi apa pendapat anda boleh tuliskan di ruangan komen, dan terima kasih kerana terus support Khairul Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.